welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa kembali berkumpul bersama lagi. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita, mari kita bersatu hati, kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah. Terima kasih atas berkat dan juga penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami rindu untuk menaikkan puji syukur kami ya Bapa. Biarlah pujian ini bisa menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. Ya teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness.
So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami semua masih bisa beribadah Tuhan secara online bersama-sama dengan semua teman-teman kami. Dan Tuhan yang berkati kami Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar sedikit dari isi hati Tuhan. Sebuah firman Tuhan ini soal bottleneck Tuhan. Tuhan yang buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa baca bersama-sama. Thank you Lord, dan semua yang percaya katakan amin. Hey guys, yo what's up? Welcome back lagi ya ke NDC Youth Online Service ini. Dan as usual, I'm so excited untuk me-welcome kalian semua yang beribadah secara online. Dan di tema kita bulan ini, like you all have known, judulnya adalah bottleneck. Aku mungkin gak perlu jelasin lagi soal apa itu bottleneck. Kalian udah sama-sama belajar ya selama the last 2 weeks soal hambatan dalam hidup, soal kendala atau delay yang terjadi dalam hidup kita. Itu bisa disebut dengan bottleneck. Nah, yang aku suka dari bottleneck adalah selain itu menjelaskan kepada kita kalau hidup kita tuh bisa terjadi yang namanya hambatan, itu bisa banget terjadi, bisa delay, bisa tertunda, bahkan bisa mungkin nggak jadi. Pokoknya tuh negatif banget ya kayaknya kesannya tuh. Tapi sebenarnya yang aku suka dari istilah bottleneck adalah sebenarnya ada hal yang bisa kita petik dan kita bisa ambil begitu kita sadar kalau kita tuh being stuck. Being stuck itu ada hal yang positif ya. Aku juga baru nyadar tuh jujur karena aku agak-agak depresi waktu pandemi kemarin yang awal-awal tuh waktu pertama kali banget kita semua work from home gitu. Tuh aku ngalamin yang namanya totally depressed gitu. Dan aku mau tekenin lagi sekali lagi, kita sebenarnya pernah bahas ini ya soal mental health kan a few months before. Tapi aku mau ingetin lagi kalau aku tahu untuk some people kata depresi itu kayaknya tuh waduh beban hidup banget, ini mah udah parah gitu loh. Sehingga kadang kita malu kalau kita mengakui kalau kita mungkin agak depressed, ada symptoms of depressed. Dan kita takut orang tua kita judge kita. Kita takut circle leader kita bilang kita lebay. Sehingga sometimes you choose to keep it inside, ya gak sih? Tapi sebenarnya aku mau bilang kalau depressed itu bisa terjadi ke semua orang. Nggak harus ngalamin something terrible banget tiba-tiba, tapi simply ketika kamu kena bottleneck, kamu stuck, you're bored, stuck di situ nggak bisa gerak, kamu bisa banget kena depressed. So it's okay, nggak usah takut merasa dibilang lebay. Dan seperti yang aku bahas tadi soal stuck, itulah judul sermon aku pada hari ini, yaitu The Benefits of Being Stuck. I know some of you wondering kok benefit of being stuck, tapi tenang aja, kita akan bahas bersama-sama. Ngomongin soal stuck, ayolah jujur, how many of us yang merasa stuck semenjak pandemi ini terjadi? How many of us? Soalnya gini, aku sama anak-anak circle aku setiap kali ngobrol, kita gak jauh dari ngomongin, Ci, aku merasa aku stuck. Karena kenapa? Kan sekarang sekolah semuanya secara online ya. Kamu merasa ada sesuatu yang berjalan, kayak hidup kamu berjalan, tapi gak berjalan. Technically, aku pindah sekolah, Ci. Aku masuk SMA. Tapi aku gak pernah sekalipun ketemu sama teman-teman aku. You feel stuck. Ci, boro-boro pacaran, Ci. Kenalan sama temen baru aja, lawan jenis gak bisa. Kenapa? Gak ada temen, Ci. Mau pergi gak bisa. Gak ada yang berjalan. Kenapa? 2 tahun terakhir aku di rumah doang. Jadi kamu merasa ada hambatan selama 2 tahun, gak kemana-mana. Itu yang sekolah. Yang kuliah banyak banget loh. Plan awalnya adalah ke luar negeri, tapi tiba-tiba ketundakan. So you feel stuck. Ada yang ketunda 6 bulan, oke lah setengah tahun. Ada yang belum pergi sampai hari ini. Ada temen aku yang dapat kerjaan di sebuah negara, udah seneng banget, udah farewell party, udah siap-siap banget, semuanya udah beres. 2 hari
2 hari banget sebelum dia berangkat udah beli tiket, close border. Anaknya depres gak? Nangis-nangis, stres. Apakah salah dia? Ya enggak. So it's not our fault ketika kita merasa kok hidup gue stuck banget ya, there is something wrong. Itu stuck yang mungkin dalam hidup kita. Stuck apa lagi? Oke, ini mungkin untuk cowok-cowok terutama ya. Berapa banyak dari kalian tidurnya udah gak teratur? I mean gak teratur as in kalian main game, main online game, Valorant, PUBG sampai jam 4 pagi. Terus kalian baru tidur jam 4, bangun lagi jam 2 siang, makan, main lagi sampai jam 4 pagi lagi. How many of you tidak mengakui dan mungkin melakukan atau enggak, atau mungkin ya not that bad, tapi tiba-tiba kalian lose sense of time. Kalian tahu nggak, dengan kurang tidur, nggak ngelakuin apa-apa, kalian bisa depres juga. Kenapa? Sekarang gini triknya. Waktu kalian dulu main game, itu kalian adalah menjalani reward kalian ketika sekolah seharian. Sekolah from 7, jam 7 pagi, pulang jam 2, jam 3, les. Tiba-tiba waktu yang tersisa hari itu adalah reward kalian. Karena kalian udah kerja keras, udah sekolah, bikin PR, olahraga, les, I wanna play game. Tiba-tiba main game, seru banget dan something rewarding. You don't feel depressed. Kenapa? Kerja seharian, happy, tidur, repeat. Ketika dibalik, tiba-tiba pandemik, sekolah ngasal, gak mandi, gak cuci muka, bangun langsung online kan. Wah udah, ayo jalan kameranya, rusak kameranya, gak bisa, ayolah ngaku lah kita semua kayak gitu. Terus tiba-tiba menjadi gak rewarding untuk main game. Karena tiba-tiba, ayolah siapa sih yang lagi online school gak main game, gak buka Instagram, gak main-main. Siapa sih yang serius banget? Jarang lah, aku yakin. Aku pun bilang, sulit kok. Jadi aku gak bilang, salah banget. I know it's hard to focus. Tapi tiba-tiba kalian depres karena hal-hal yang membuat kalian tuh merasa happy dan rewarding dulu gak terjadi lagi. Nah, stuck yang ketiga adalah apa? Stuck apa? Ini anak circle aku salah satunya sempat di-vlog sama aku lama banget. Dan I'm happy ada seorang anak muda yang bisa berpikir seperti ini. Dan mungkin dari kalian juga ada. Dia bisa ngomong gini, Ci, aku merasa waktu berjalan tapi aku gak kemana-mana. It's like time urged me for the rest of my life, kata dia. Aku pengen ke kampus ini, di negara ini, tapi aku gak bisa bahasanya, aku gak tahu cara cari beasiswa. Aku di rumah, aku bosen banget. Online school, I feel like gak bisa kemana-mana. Ke gereja pun my parents bilang gak boleh. Youth udah onsite, dia gak bisa pergi. Tiba-tiba, kok aku bertambah tua, yet I'm achieving nothing. Dan aku gak bisa apa-apa. Dan lucunya kalau kalian Google kata stuck, itulah definisi stuck. Tahu nggak apa definisi stuck? Ketika kalian urge banget mau melakukan sesuatu. Jadi ini bukan kalian stuck, kalian leha-leha, gue gak merasa gue urge. Enggak, justru kalian sadar there's something wrong, I can do something about it, tapi gak bisa. Mungkin many of us merasa kayak gitu di masa muda kita. 2 years sudah hilang loh guys. Tiba-tiba kayaknya kok gak kemana-mana ya, I'm doing nothing, gak ada kemajuan. Yet I'm getting older, udah 2 birthday nih. Gak jelas banget, almost 3 malah, almost 3 years gitu loh. Oke, untuk kalian yang merasa stuck seperti itu, it's the good news, today I'm gonna talk about that. Jadi gini, aku akan langsung masuk ke poin. Kalian harus sadar dulu, ketika kalian merasa stuck, ini sebelum aku kasih solusi ya, tolong kita pikirin ini baik-baik dulu. When you feel stuck, dan akhirnya lama-lama depres, kalian harus tentukan dulu satu hal ini. Kalian itu bored atau kalian lazy? Ini big thing. Kalian itu bosen, capek gitu loh, lelah, burn out, atau kalian bored? Sampai aku juga pernah cerita sama temen aku, gila, I don't know why I feel tired all the time, kayak capek terus. Dan dia nanya, itu capek lu burn out atau lu karena lu bosen? Aku mikir lama banget. Emang possible ya untuk kita merasa capek karena kita bosen? Dan kata dia, yes, possible. Aku akan bacain sebuah data, ya penting banget, dari Medical News Today, common symptoms of depression. Jadi ternyata bisa banget loh orang yang gak ngapa-ngapain, actually gak ada pekerjaan, technically nganggur, tapi you feel kayak, kok kepala gue sakit ya, gue lelah ya. Nih, kita bisa banget tiba-tiba feeling sad or empty out of nowhere, karena kita punya banyak waktu untuk deal with our emotion. Contoh kita sedih, tapi kita sibuk.
kamu harus bangun dan kamu harus mandi pergi. You don't have time to think about itu. Coba kemarin Valentine, pandemic, di rumah, diem lah. Kok gue jomblo ya? Kok gue jelek ya? Akhirnya kemana-mana kan, negatif. Coba hari itu kita sibuk. By the way, temen aku yang ngomong itu Valentine's Day jadi kurir pengantar bunga. Guess what? Dia bangun jam 4 pagi, tidur jam 2 pagi. Ngantar bunga. Does he have time untuk nangis-nangisin diri dia sendiri? Gak bisa. Sehingga mungkin ketika kita bosen, ada waktu luang gak ngapa-ngapain, justru mental kita kena dan kita bisa capek. Kok gue jelek ya? Pantes gue gak punya pacar. Akhirnya digoreng lagi sama kita. Kapan gue nikah ya? Oh my god, gak ada yang mau sama gue. Don't do that to yourself. Tapi itu dapat terjadi ketika kita bored. Sehingga ingat, stuck itu dipilih dulu ya. Kalian bosen gak ada kerjaan, atau emang capek burn out gitu loh. Apalagi nih, bisa feeling worthless, feeling excessively guilty. Ayo, siapa yang merasa bersalah karena gak ngapa-ngapain 2 tahun terakhir? Gak belajar bahasa baru, gak nge-gym. Ada loh yang gara-gara pandemik malah jadi nge-gym terus, temen aku jadi kurus, jadi sehat. Ada yang belajar bahasa Mandarin, sekarang jago. Yet ada dari kita yang 2 tahun berlalu, waktu luang banyak, we do nothing. Ya gak sih? Ada lah dari kita kayak gitu. Dan ini tanda berikutnya, overeating and weight gain. Raise my hand. Naik berat badan, naik turun itu signs of kamu depressed. Tapi ingat, depressnya karena apa dulu nih? Ingat ya, bosan atau doing too much itu 2 hal yang berbeda. Dan kadang aku mau tekenin, actually aku baru sadar juga, ketika kita sibuk, itu justru kadang kita berhasil do so many things malah. Maksud aku, ya sibuk kan do so many things. Tapi percaya nggak, kadang-kadang ketika kalian punya waktu luang, justru kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya rebahan. Jangan-jangan yang lebih sibuk daripada kita tiba-tiba bisa ngelakuin ini itu karena dia sibuk. Jadi kayak pagi mesti gini, habis ini ngapain. Akhirnya dibandingin kita yang punya waktu luang, dia lebih bisa kelarin banyak hal. Sekarang gini, aku ada di ruangan ini, aku lagi tapping, di sini ada Ko William. Nah, aku sekantor sama Ko William sama Cimelody. Mereka berdua orang paling sibuk semuka bumi yang aku kenal mungkin. Sibuk as in tuh gini loh, setiap hari there's always something going on. Mereka harus pindah tempat, bergerak sehari bisa ke 3 tempat. Itu udah hal biasa. Nah, mungkin kalian berpikir, gila ya, kok bisa ya mereka ada waktu loh untuk main musik, untuk do their hobby, padahal mereka sibuk banget. Guys, I tell you what, justru waktu pandemik aku rebahan itu gak ngapa-ngapain, aku malah makin malas ngapa-ngapain, karena aku ngapa-ngapain. Tahu maksudnya gak? Jadi jangan langsung anti banget, yuk pelayanan yuk sekolah, yuk ikut extracurricular. Nanti gue gak ada waktu dong buat hal yang lain. Salah, makin kita aktif, actually kita makin semangat to do something else. Nah, kan tadi aku udah ngomongin stuck terus nih. Firman Tuhannya apa, Ci? I get nothing today. Oke. Kan tadi ngomongin the benefits of being stuck. Kalau gitu sekarang kalian udah sadari sama-sama, kita stuck, kita depressed, kita bored. Terus kita mesti ngapain? Nih ya, yang pertama. Poinku yang pertama adalah benefitnya. You are going to look for sanctuary. Kamu akan mencari tempat safe place kamu untuk istirahat atau untuk mencari titik terang. Sekarang gini deh, kita udah bored, udah depressed. Kalian tiba-tiba dipaksa kan untuk, oke, aku mesti ngapain? Is there anything wrong with me? Aku harus cari Tuhan gak? Cari temen gak? Karena kalau ngomongin nyari sanctuary, aku cuma ingat sama satu kisah. Ketika seorang wanita bernama Hana, siapa yang tahu? Dia adalah ibunya Nabi Samuel. Kita semua tahu ceritanya lah ya. Rahimnya tertutup, dia sempat gak bisa punya anak untuk for a really long time. Dan dia depressed karena tiba-tiba suaminya mengambil istri kedua dan dia punya anak. Jadi dia dihina-hina sama si istri kedua suaminya. Well, sebagai perempuan gue gak bisa ngebayangin itu depressnya kayak apa. Dan dicatat di Alkitab, aku bacain singkat aja, di 1 Samuel 1 ayat ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Aku tahu ini extreme case, mungkin kita gak ngalamin sampai seperti itu. Tapi berapa banyak sih dari kita yang actually ketika kita stuck dan kita stres, kita bisa lari ke Tuhan dan menangis terseduh-seduh. Aku sering kena juga lah mental attack itu, tiba-tiba merasa jelek lah, merasa gak berharga lah, nangis. Tapi nangis meratapi diri sendiri apa nangis
minta Tuhan bantu kita. Nah, aku mau ajak kita semua untuk cari sanctuary itu. Sanctuary itu seperti si Hana ini, yaitu kita carinya Tuhan. Why? Yuk kita baca ya di ayat firman Tuhan kita di Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur siapa yang nulis sih? Yes, Raja Daud. Sebagai orang yang sering perang, sering kepepet, sering hampir banget ditangkap dan dibunuh sama musuh-musuhnya, ini kata-kata yang sangat strong. Larilah kepada Tuhan. Aku tahu terdengar klise gak sih? Tiap patah hati, tiap bosan, tiap apa, lari ke Tuhan, lari ke Tuhan, lari ke Tuhan. Bosan. You feel like ini gak kasih kalian new thing maybe? Tapi guys, memang itulah jawabannya. Berapa banyak sih dari kita stres apa gak pernah cari Tuhan kok? Cari diri kita sendiri. Gak nyari Tuhan, tapi marah. Kok Tuhan gak tolong gue? Karena aku pernah kayak gitu. Kok Tuhan gak tolong ya? Terus aku mikir, have I actually pray? Kayaknya aku belum actually doa deh. Like literally, Tuhan aku begini, tolongin aku dong. Nah, jadi ketika kalian stuck, benefitnya ada calling baru, yaitu kembalilah cari Tuhan. Dan apa yang kedua? Yang kedua adalah, you can see what you truly have. Ini poin yang terakhir ya. You can see what you truly have. Apa tuh maksudnya? Oke, sekarang gini lagi. Waktu kalian stuck, aku pakai contohnya waktu pandemik lagi gak apa-apa ya. Berapa banyak dari kita takut online shopping? Aku adalah salah seorang maniak online shopping. Waktu pandemik awal, aku parno tingkat dewa. Aku gak berani beli apa-apa secara online. Dan tiba-tiba, aku bisa baru nyadar, wait, ada satu lemari di rumahku yang aku gak pernah buka. Aku buka, dan di situ ada puluhan skincare udah expired. Beberapa snack oleh-oleh dari temen aku yang dari luar negeri expired. Aku gak pernah buka, aku gak pernah nyadar. Yet aku masih ada waktu setiap hari cari barang online, lihat-lihat yang lain. Berapa banyak dari kita gak nyadar kita punya banyak, tapi kita sibuk lihat yang di luar, jadi kita gak pernah lihat yang kita punya. Nah, benefitnya being stuck apa? Well, you guys finally have time and space untuk, daripada gue lihat keluar, coba deh ke dalam. Buka lemari. Berapa banyak baju kita yang kita gak pernah pakai, yet kita belanja terus. Ayo ngakulah. Ada t-shirt kita yang baru kita pakai sekali dan terlipat di balik baju kita yang ketutupan itu, dan kita gak pernah pakai, yet kita beli baju baru terus. Sebenarnya enggak banget sih. Berapa banyak dari kita beli snack terus online, yet kita di rumah ada banyak snack yang kita gak pernah makan sampai expired. Nah, kenapa ini terdengar aneh? Apa hubungannya Ci sama being stuck? Well, begitu kalian tahu kalian punya banyak, that moment you realize kamu gak perlu feeling stuck sebenarnya. Kita feeling stuck karena kita lihat yang keluar terus, gak punya ini, belum punya pacar, belum punya ini, gak bisa ini, lihatnya keluar mulu. Di rumah ada banyak hal yang kita gak pernah kita pakai, gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita coba maksimalkan. Salah satu resolusi temenku waktu dia lockdown pertama kali di Kanada, dia download app bernama Simply Piano. Tau gak sih? Kita sering lihat tuh ads-nya. Belajar piano nih. Terus a few weeks later udah jago. Dia beli MIDI dan dia bilang, finally just go work from home. Gua akan setiap hari latihan Simply Piano sampai gue jago piano. I think he said that kayak 8 bulan yang lalu. And guys, you know what? Apakah dia lakuin? Dia latihan cuma kayak 2 kali. Di history kelasnya 2 kali. Kita ejek-ejek, kita ketawain. Sehingga aku ketawa. Kita feel stuck ya. Padahal kita itu terusnya di rumah semua, bisa latihan kok, bisa ini, baju gak kurang, ini gak kurang, tapi kita feeling stuck karena kita ngeliat yang keluar terus. So, aku akan tutup khotbah ini dengan ayat terakhir, yaitu kita harus kembali kepada Tuhan, yang kayak tadi aku bilang di Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. You feel stuck, maybe. Ingat, bedain dulu. Depressed, emang kalian bored, atau kalian sebenarnya burn out. Tapi most likely kita bored lah, kita gak burn out lah. Yang kedua, kita harus cari Tuhan. Dan yang ketiga, look around you, apa yang kamu punya sebenarnya. Dan you will realize kamu gak perlu feeling stuck. Tapi if you feel stuck hari ini, yet ini kesempatan kalian bisa reflect. Kenapa aku bisa feel seperti itu. Dan kalian akan bersyukur, untung gue feel stuck, so I can see what I have now. Yuk kita berdoa sama-sama ya teman-teman.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa pada hari ini Tuhan. Dan tolong kami, ajar kami untuk bisa belajar mensyukuri apa yang kami punya. Dan bisa membedakan Tuhan ketika kami bored dan ketika kami burn out. Tuhan yang tolong kami supaya kami selama di sekolah, di kampus kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa terus menjadi the best version of ourselves. Kami gak akan feel stuck lagi, kami gak akan malas lagi, but we want to give the best out there, karena kami juga bawa nama Tuhan. Thank you Lord, dan semua yang udah percaya katakan amin. Okay guys, enjoy your circle moments, enjoy, see you next time, God bless you.